Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukhtaramin sadatina alawiyin, yang kami muliakan serta kami ta'zimi Al-Habib Ja'far Al-Haddad, serta yang kami ta'zimi guru kita bersama Hadratul Mukarram Kiai Haji Muslih Muallim, Hadratul Mukarram Kiai Haji Alamuddin Jazuli, Hadratul Mukarram Kiai Haji Fauzi Muslih Muallim, Hadratul Mukarram Kiai Haji Dudung Basuni, dan yang kami hormati Ustadz Herdian, beliau selaku khadimul majlis pecinta Rasulullah sallu ala nabi, serta seluruh para habaib, para masyayikh, para alim, para ulama yang tak bisa kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'ana Allahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah, amin. Serta yang kami hormati seluruh aparatur pemerintah, utamanya yang juga hadir pada malam hari ini Bapak Wakil Bupati Kayong Utara, Bapak DPRD Kayong Utara, Bapak Kapolres Kabupaten Ketapang yang dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Kapolsek Matan Hilir Selatan, Bapak Camat Kecamatan Matan Hilir Selatan, Bapak Kepala Desa Sungai Besar, serta yang kami hormati tuan rumah sahibi hadihil hajah pada malam hari ini Bapak Haji Kacong sekeluarga, serta seluruh panitia pelaksana peringatan Tabligh Akbar, serta penggalangan dana untuk saudara dan saudari Islam kita yang berada di negara Palestina, dan seluruh masyarakat hadirin wal hadirat, seluruh santri putra santri putri rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama oleh Allah, ditakdir, diizinkan oleh Allah, kita bersama dapat berkumpul dalam satu majlis yang sangat luar biasa, majlis yang penuh barokah, majlis yang sangat mulia, majlis yang diridhoi oleh Allah dalam rangka milad majlis pecinta Rasulullah sallu ala nabi yang kedua, serta penggalangan dana untuk saudara dan saudari Islam kita yang berada di negara Palestina. Kita berharap dengan adanya acara pada malam hari ini, semoga kita bersama oleh Allah diberikan panjang umur, sehat wal afiat, barokah rezekinya serta barokah umurnya. Dan seluruh yang hadir pada malam hari ini kita bersama, semoga tidak hanya berkumpul di dunia, tapi suatu saat nanti kita bersama berkumpul di surganya Allah, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya ingin memetik satu hadis yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam satu kitab namanya Al-Musnad. Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika beliau itu keluar dari rumah beliau. Untuk apa? Menemui beberapa sahabat yang pada waktu itu duduk berkumpul seperti ini. Kemudian faqala, maka bersabda siapa Nabi Muhammad, ma ajlasakum, apa yang melatar belakangi kalian duduk berkumpul seperti ini? Bahasa sederhananya, ada apa ini kok duduk kumpul seperti ini? Kemudian kata sahabat, jalasna nadzukurullaha azza wa jalla wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna alaina bi. Tiada lain Nabi, kita duduk berkumpul seperti ini. Pertama, kita bersama bersyukur kepada Allah karena kita bersama sudah dijadikan orang Islam. Ini yang pertama. Nomor dua, kita bersama Nabi duduk berkumpul seperti ini bersyukur kepada Allah karena kita bersama sudah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat diberikan Nabi seperti itu. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Allah ma ajlasakum illa dzalik. Beneran kalian tidak ada tujuan lain? Iya Nabi, ma ajlasna illa dzalik, tidak ada tujuan lain, hanya dua tujuan itu Nabi. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ama inni lam astahlifkum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika. Saudara, sahabat, kata orang Madura, tretan, saya ini bukan tidak percaya dengan jenengan tadi. Saya bertanya tadi, walakinnahu atani Jibril, akan tetapi malaikat Jibril datang kepadaku. Fa akhbarani, memberikan kabar kepadaku, annallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jal yubahi bikumul malaika, bahagia atas apa yang dilakukan engkau saat ini. Artinya apa? Dari hadis ini jelas bahwa malam hari ini kita kumpul bersama seperti ini. Pertama, kita tiada niatan lain, kita hanya bersyukur kepada Allah karena kita bersama oleh Allah sudah dijadikan orang Islam. Mohon maaf, ini adalah satu nikmat yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena nikmat yang sangat luar biasa yang wajib kita syukuri itu ada dua. Apa? Satu, nikmat iman. Dua, nikmat Islam. Ini yang harus kita syukuri. Makanya ada salah satu dari rotib dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, ada kalimat alhamdulillahi ala nikmatil iman, alhamdulillahi ala nikmatil Islam, alhamdulillahilladzi waffaqani lihadihi ta'ah. Ayo kita baca bersama-sama. Ini katanya fadilahnya kalau kita baca ini, kalau kita sering baca seperti ini rotib dari Syekhona Muhammad Khalil, maka kita akan diselamatkan suatu saat nanti. Amin. Ayo kita baca bersama-sama. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil Islam, alhamdulillahilladzi waffaqani lihadihi ta'ah. Sekali lagi, alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil Islam, alhamdulillahilladzi waffaqani lihadihi ta'ah. Nah, ini luar biasa. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ala ni'matil iman, atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat apa itu? Pertama, yaitu nikmat iman. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ala nikmatil Islam, atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat yang nomor dua yaitu adalah nikmat Islam, yang apabila kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ada satu perkataan luar biasa dari sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Beliau berkata, likulli syai'in haddun.
Setiap sesuatu itu pasti ada batasan. Wa hududul Islam, adapun batasan-batasan di dalam agama Islam itu ada 4. Apa itu? Ayo kita bahas. 1. Asyukru, syukur. 2. Was-sabru, sabar. 3. Wat-tawadu', tawadu. 4. Wal-wara'u, wara'. 1. Asyukru, syukur. Fasyukru al-fawzu bil jannah. Orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, al-fawzu bil jannah, maka orang itu akan menjadi orang yang bahagia suatu saat nanti masuk ke dalam surga Allah. Amin. Karena mohon maaf, Allah gak dindapakan juga dak kabulan Allah sebila kabulan Allah alla yarda bima qasamallahu ta'ala lahu. Bila ada hamba Allah yang mana hamba Allah itu tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, tuka Allah, tuka Allah. Hati-hati. Ayo kita bersyukur kepada Allah. Nikmat yang seperti apa dia yang harus kita syukuri? Semua nikmat wajib kita syukuri. Nikmat yang terkecil, apalagi nikmat yang besar, wajib kita syukuri. Sehat panjenengan luar biasa. Gini apa buntat? Kita sehat saja luar biasa. Sehat luar biasa. Makanya pada lebur maus bila kita dapat nikmat dari Allah, pada lebur maus alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kita saat ini diberikan nikmat. Orang itu kalau mohon maaf, jangan dinyari. Coba yang tadi setelannya. Tes mic yang tadi. Cetak kontak. Taruh kok mic. Tukang mic. Operator. Tes sip segi apa arokok biar bukan buat kengku operator nyaman bon sip setelannya sip. Ini saya senang kalau ada mic seperti ini senang saya. Ini luar biasa malam ini. Macam boleh salon dengan ini senang. Wah. Orang itu kalau mau bersyukur kepada Allah, bagaimana caranya, geng? 1 caranya. Orang itu jika ingin bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, jangan selalu menatap ke atas, tapi selalu menatap ke bawah. Contoh, saya kasih contoh. Saya mau tanya pada ibu-ibu dulu. Tapi ini kan banyak orang Madura ya. Ya. Saya tanya pada ibu-ibu, Bu, panjenengan paham Madura ya? Ya, paham. Saya tanya, Bu, mun panjenengan selake andi motor, sepeda motor, suaminya punya sepeda motor. Saya tanya, mohon maaf, Ibu, orang itu kalau ingin bersyukur jangan menuruti nafsu. Siapapun itu kalau menuruti nafsu sampai kapanpun tidak akan menjadi orang yang selamat. Yang pegang mic sekalipun tidak akan menjadi orang yang selamat. Siapapun itu. Mohon maaf, Ibu, saya tanya, kalau jenengan jawab dengan jujur, saya doakan masuk surga semua. Saya tanya, Bapak neng dulu. Boleh kita tanya ke nikah, neng dulu. Mohon maaf, bahasa saya banyak dicampur Madura karena saya asli Madura. Dan ini banyak orang Madura juga. Jadi yang tidak paham Madura bisa kursus ke saya nanti. Wah, mohon maaf. Bu, saya mau tanya, Ibu, jawab yang jujur. Siapapun itu kalau menuruti nafsu sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi orang yang selamat. Betul? Tanya, Bu, jenengan punya suami, suaminya sudah punya motor. Ada motor yang lebih baru, sambian teron apa buntat? Mau apa tidak? Punya mobil baru, sudah baru, tapi ada yang lebih baru lagi, mau apa tidak? Padahal pun burung nggak. Siapapun yang menuruti nafsu sampai kapanpun tidak akan selamat. Ibu neng dulu. Diam Ibu, diam dulu. Saya mau tanya ke Bapak dulu. Jawab Pak. Kalau sampai jujur saya doakan masuk surga. Ibu neng. Neng. Bapak, saya doakan Bapak semuanya masuk surga. Amin. Saya doakan Pak, jawab yang jujur. Kalau Ibu mau, Bapak mau apa enggak? Sambian punya istri yang cantik. Neng. Diam. Neng. Sambian punya istri yang cantik, terus ada yang lebih cantik lagi. Mau apa enggak? Jadi sama. Ada berarti. Ini mohon maaf, ini nafsu. Makanya mohon maaf, orang
itu kalau selalu menuruti nafsu, maka dia tidak akan pernah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ingat, Allah itu pasti akan yang memberikan yang terbaik buat diri kita, bukan apa yang menurut kita baik. Terkadang kita berpikir, ini kalau saya dapatkan baik, tapi ternyata menurut Allah itu bukan yang terbaik. Kenapa? Kalau kita berdoa kepada Allah tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Betul sih pada dalam hati. Wadah yang berada di dalam hati kita takut tidak mampu untuk menerima kepada nikmat Allah. Sehingga kalau apa yang kita minta langsung diberikan oleh Allah, abah takut sombong. Kita takut sombong. Kalau sudah sombong, bahwa kita lupa bahwa semua nikmat itu diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak sabar. Kita minta kepada Allah, tidak langsung dikasih oleh Allah. Ada caranya kalau kita berdoa itu ingin cepat dikabulkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Istilah orang Madura, nyeng. Kalau orang Jawa biasanya mokso, maksa, nyeng. Mohon maaf. Ada apa bahasa Melayunya? Maksa. Iya. Maksa. Saya ni belajar bahasa Melayu. Mohon maaf, nanti mungkin tahun depan saya sudah bisa bahasa Melayu. ya tadi katanya, kalau jenengan punya pantun bahasa Indonesia, saya jawab pantun bahasa Madura. Sasa sale ke sungai bere aing ngening keningan. Tak sesah ti kata ada nek selain banyak tak kekurangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada caranya. Orang itu kalau mau berdoa kepada Allah ada etikanya. Orang itu kalau mau berdoa kepada Allah ingin cepat dikabulkan oleh Allah ada caranya. Gimana? Mohon maaf. Ini saya contohkan. Ada satu keterangan kalau masalah kita itu besar, kita seperti ini. Mohon maaf. Cara berdoa kepada Allah itu meminta kepada Allah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti ini. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ya apa bisa pakai bahasa Indonesia meminta kepada Allah? Silakan. Madura, silakan. Jawa, silakan. Melayu, silakan. Yang penting kita minta kepada Allah. Seperti ini caranya. Mohon maaf. Ini adalah dalam keterangan seperti ini. Ini cara doa yang benar. Kalau masalahnya lebih besar, diangkat. Loh, benar iya. Seperti ini. Yang tidak ada itu dalam keterangan seperti ini. Apalagi seperti ini. Amin. Kata orang Madura teng seletenya. Amin. Iya. Kayak sholat lagi. Mohon maaf. Kayak sholat lagi. Ayo sholat. Jangan nuruti. Kadang ada orang itu was-was. Ngerti was-was ya? Was-was. Ada orang itu. Kalau orang was-was itu jangan ditunggu. Ambil wuduknya saja itu, niatnya saja 15 menit. Nawai. Kapan mau nyampe ketul? Nawai. Ada kan? Was-was itu kata orang Madura, cocok aban jibi, cocok setan. Nawa. Mau sholat, usol. Aswatnya takut kurang tebel. Usol. Ini kapan ini mau sholat ini? Allah. Coba. Ini kalau punya kita seperti ini. Allahu Akbar. Ini punya kita. Ini punya kita. Ada yang seperti ini ada. Ini ada dalilnya. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini di bawah pusat ada. Ada yang seperti ini ada. Mau ada ya. Jangan suruh ngaji akabin benbuk. Ini ada seperti ini. Iya ada loh. Ini di luar kita ada. Kalau jenengan ke Mekah Madinah ada yang seperti ini. Allahu Akbar ada. Yang tidak ada itu seperti ini. Allahu Akbar. Ada orang mau nangari aja Arab tak? Ini yang tidak ada. Iya betul. Jadi doa itu kalau kita punya masalah seperti ini, kita meminta kepada Allah. Ini keterangan yang betul. Ini cara berdoa yang betul. Kalau masalahnya lebih besar, diangkat, minta kepada Allah. Nah, caranya untuk cepat dikabulkan oleh Allah, gimana caranya? Maksa. Mohon maaf, doa duha itu doa maksa. Makanya orang yang sering sholat duha, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin. Ya amin bagi yang sholat, dilancarkan rezekinya oleh Allah. Iya. Kau tahu aja enggak?
sholat. Kan maksa. Coba kalimatnya, mohon maaf, coba kalimatnya, coba kita teliti. Allahumma inna duha buka. Gini, langsung. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, kalau rezeki saya ada di atas langit, turunkan. Kalau rezeki saya ada di dalam bumi, keluarkan. Jauh, dekatkan, harap, sucikan, maksa. Makanya dikasih oleh Allah. Sama kayak anak kecil. Anak kecil itu kalau minta ke bapak sama ibu, minta ke bapak sama ibu, kalau pengen cepat dibelikan sesuatu yang diinginkan, maksa. Dia kembungan kok, mau beli balon saya bu, tak lagi kiai masih pidato, meliabung kembungan. Bentar lagi kiai masih pidato, maksa, akhirnya ibunya, ayo. Gara-gara apa? Maksa. Makanya saya tadi malam bilang, man awwaluhu maksa fakana akhiruhu bisa. Siapa saya ada maksa, maka akhir apapun bisa. Dan cinta juga seperti itu. Makanya kalau mencintai seseorang itu, perempuan itu lebih suka dengan seorang laki-laki yang datang membawa mahar ke depannya daripada seorang laki-laki yang membawa mawar di depannya. Santrinya tidak bangun lagi. Iya, saya mau hibur santri ini. Paksa, akhirnya pasti bisa. Dan ini kita bersyukur kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat yang terbaik bagi diri kita. Nikmat yang seharus kita syukuri. Apabila kita mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka oleh Allah akan ditambahkan. Amin. Semoga kita rezekinya dilancarkan oleh Allah, usahanya dilancarkan oleh Allah. Semoga kita oleh Allah semua diberi kesehatan. Amin. Caranya bagaimana? Ayo jangan berhenti untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini yang pertama. Nomor dua, was-sabru, sabar. Ini yang nomor dua. Selain bersyukur, yang nomor dua harus sabar. Makanya orang sabar itu disebut khusus dalam Al-Quran. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat kamu, sejahtera kamu, karena kamu mulai dari dunia kamu sabar, silahkan kamu masuk ke surga Allah. Amin. Semoga kita seperti itu, diberikan salam oleh Allah dan kemudian kita diajak untuk masuk ke dalam surga Allah. Amin. Bersama-sama menuju surga Allah. Amin. Terakhir tanah dunia akhirat. Amin. Jenengan selamat, yang pegang mic tak selamat, tak aki ikut laku. Sebaliknya, tulah selamat, sayang selamat, jenengan tak selamat, kita ajak ikut laku. Yang penting satu, sama-sama selamat. Kalau sama-sama tidak selamat, jajak tajak. Nikmati masing-masing. Tak usah bagi tanya, panas rah, beton. InsyaAllah selamat semua. Kenapa? Saya yakin jenengan orang-orang sabar. Saya yakin. Kalau tidak sabar mulai tadi jenengan nunggu. Iya banda. Ada Pak Wakil Bupati dari jam 4:30 tadi. Tapi duluan saya Pak Wakil. Saya dari habis duhur tadi Pak Wakil. Ya. Mandi sudah 2 kali saya Pak Wakil. Ya. Alhamdulillah. Ini kata orang Madura ujang lagi nih Pak Wakil. Ya. Sudah sumur. Pak Wakil dari jam 4:30 ini. Alhamdulillah. Jenengan semoga termasuk orang-orang yang sabar. Amin. Saya yakin jenengan yang kumpul seperti ini pasti akan menjadi orang yang selamat. Kenapa? Karena tidak akan berkumpul di satu tempat yang baik kalau bukan orang-orang yang baik. Makanya kita itu akan dikumpulkan oleh Allah beserta rombongan-rombongannya, klan-klannya. Kalau bahasa istilah kerennya, ada klan masing-masing. Kalau kita suka membuat kebaikan, kita suka berbuat kebaikan, maka kita akan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Ahlul munkari fid dunya, ahlul munkari fil akhirah. Wa awwalu man yadkhulul jannah ahlul ma'ruf. Orang baik di dunia, orang baik di akhirat. Orang jahat di dunia, mungkar di dunia, maka akan menjadi orang jahat di akhirat. Wa awwalu man yadkhulul jannah, dan adapun orang yang pertama masuk ke dalam surga Allah yaitu ahlul ma'ruf, orang yang membuat kebaikan, yang sering berbuat kebaikan. Setidaknya kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan kepada orang lain, kita tidak pernah menyakiti hati orang lain. Amin. Kalau orang lain yang menyakiti kita, jangan balas dengan kita menyakiti orang lain. Jangan. Kita harus sabar. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau itu mempunyai satu sifat. Apa sifat Nabi? Al-ihtimalul ada 'anil nas.
Beliau menahan diri ketika disakiti oleh orang lain. Sabar Nabi kita itu. Nabi Muhammad itu sabar. Kita itu hidup di dunia Bapak Ibu, semua yang hidup di dunia itu pasti tidak akan terlepas dari dua hal. Apa itu? Pasti akan mendapatkan ujian dari Allah dan pasti akan mendapatkan masalah. Semua yang hidup di dunia pasti akan mendapatkan ujian dan mendapatkan masalah. Kenapa harus ada ujian? Mengapa harus ada masalah? Karena kita bila sabar dari ujian, sabar dari masalah, derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Tarfa'ul 'abda ila a'la derajat, akan sampai kepada derajat yang paling tinggi. Amin. Seperti anak-anak kita yang sekolah di madrasah, seperti anak-anak kita yang mondok di pesantren. Itu anak-anak kita kalau mau naik kelas kan harus lewat ujian. Betul apa tidak? Iya, harus lewat ujian. Dari kelas 1 ampun Joko. Dari kelas 1 kalau mau naik ke kelas 2 kan harus lewat ujian. Iya Banda? Lewat ujian. Tidak bisa, kata orang Madura, orang Renggel mau tak nora ujian. Kelas 1 kalau mau naik ke kelas 2 harus lewat ujian dulu. Lulus dari ujian, naik kelasnya. Perlu diperhatikan, semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi posisinya, semakin tinggi pangkatnya, maka akan semakin besar ujiannya. Contoh, Aliyah, Madrasah Aliyah, atau kita kenal dengan SMA, yang jelas ujiannya tidak sama dengan anak SMP. Kenapa? Karena kelasnya sudah lebih tinggi, ujiannya tambah besar. Kalau kita derajatnya tambah tinggi, tambah tinggi, tambah mulia, tambah mulia, tambah tinggi, perlu kita ketahui, kalau kita mendapatkan ujian, berarti kalau kita lulus dari ujian ini, maka akan kita naik kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Sudahlah sabar, tahan, jeka-jeka, tahan. Ya, ujian. Ya kalau kita tidak mau sama ujian sama masalah, ayo kuliah daftar. Kemana ya? Mati. Kalau tidak mau ujian sama tidak mau masalah, ya mati. Ya tapi kalau selamat, kalau tidak selamat, punya ujian yang baru. Makanya mohon maaf, orang-orang salafun saleh dulu itu minta mati, sangunya sudah siap, imannya luar biasa, tauhidnya mantap. Kalau orang sekarang minta mati bukan imannya kuat, bukan tauhidnya mantap, tapi apa? Minta mati lari dari masalah. Contoh, punya hutang minta mati. Ada anak-anak remaja sekarang putus cinta bunuh diri. Rugi loh, mati itu bukan jalan penyelesaian. Putus cinta itu jangan bunuh diri. Apa? Cari lagi. Oh iya kan? Mohon maaf, buat apa kita bertahan dengan satu orang yang pernah menyakiti kita? Move on. Iya, move on. Move onnya dengan apa? Ayo perbanyak baca sholawat. Insya Allah kalau orang baca sholawat, barokahnya akan mengalir kepada anak-anak kita. Wa barakatuh mulazamati sholati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam talhaqu bil waladi wa bil waladil waladi. Adapun barokahnya orang yang istiqomah mau sholawat, istiqomah baca sholawat, maka itu barokahnya akan turun kepada anak kita akan dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya anak kita, sampai 7 keturunan kita dijaga oleh Allah, dijadikan anak-anak yang mulia, saleh dan salihah. Amin. Mengapa? Karena Nabi Muhammad itu, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibil maulid, beliau berkata, Nabi Muhammad itu adalah hadratun karimatun ala Allah, ma dzakaraha 'abdun illa nadharat ilaihi al-hadratul ilahiyyah bi'ainir rahmah. Nabi Muhammad itu hadratun karimatun ala Allah, nabi yang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Saking cintanya Allah kepada Nabi, saking sayangnya Allah kepada Nabi, Allah sampai berjanji kepada Nabi Muhammad, ma dzukirtu illa dzukirta ma'i. Saya Muhammad tidak akan disebut kecuali dirimu akan disebut bersamaku. Ini saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi yang paling dicinta oleh Allah yaitu adalah Nabi Muhammad. Makanya kalau ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, tidak boleh dipisah, tidak boleh lepas, harus ada wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila ada kalimat la ilaha illallah, harus ada muhammadur rasulullah. Bila ada ati'ullah, harus wa ati'ur rasul. Bila ada lafaz Allahu,
maka harus ada lafaz Muhammad. Ini madzakaraha 'abdun illa nadarat ilaihi al-hadratul ilahiyyah bi'ainir rahmah. Tidak akan menyebut hamba saya itu kecuali hamba saya itu akan mendapatkan nadrah. Apa nadrah itu? Pandangan khusus. Siapa yang akan memandang? Allah yang akan memandang. Bagi orang yang sering menyebut nama Nabi Muhammad, sering membaca salawat, maka orang itu akan mendapatkan nadrah, pandangan khusus dari Allah bi'ainir rahmah, dengan pandangan belas kasih Allah. Maka orang itu akan dijaga oleh Allah, rezekinya dilancarkan, disehatkan oleh Allah. Bukan hanya selamat di dunia, tapi suatu saat nanti akan selamat di akhirat. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad luar biasa cintanya, mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad itu tidak sederhana. Mengapa? Karena mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad itu akan membawa satu dampak yang sangat positif dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita selamat di dunia, bukan hanya kita dijaga di dunia, tapi suatu saat nanti kita dijaga di akhirat. Amin. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad apabila wafat, orang itu akan mendapatkan 3 kemuliaan. Bapak, Ibu, apa itu? 1, fa'afrishuhu minal jannah. 2, wa'albisuhu minal jannah. 3, waftahu lahu babam minal jannah. 1, fa'afrishuhu minal jannah. Orang yang mahabbahnya tinggi kepada Nabi Muhammad, cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad, suka membaca sholawat, senang membaca sholawat. 1, bila wafat dia akan diberikan kasur yang mana kasurnya itu disediakan dari surganya Allah. Amin. 2, wa albisuhu minal jannah, akan diberikan pakaian yang mana pakaian itu diambilkan dari surganya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. 3, waftahu lahu babam minal jannah, akan dibukakan pintu kuburannya itu, penembus ke belah-belah surga, ditembuskan kepada pintu-pintu surga. Allah, berarti orang yang cintanya suka membaca sholawat, mahabbahnya tinggi kepada Nabi Muhammad, orang itu akan selamat suatu saat nanti, husnul khatimah. Amin. Ini yang kita harapkan. Ya Banda, ini yang kita harapkan. Selamat bukan hanya di dunia, tapi suatu saat nanti kita selamat di akhirat. Bukan hanya selamat sendiri, tapi keluarga kita, anak-anak kita, sesepuh-sesepuh kita, suatu saat nanti akan berkumpul di surganya Allah, mendapatkan nikmat yang mana nikmat itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan nikmat yang tidak pernah terlintas oleh hati. Amin. Ayo jaga majelis ini, jaga majelis ini, rawat majelis ini, karena ini adalah wadah jembatan untuk kita menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak bisa sampai kepada Allah kecuali kita melewati Nabi Muhammad, kekasih yang paling dicintai oleh Allah, Habibi, yaitu kekasih-kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Ayo perbanyak baca sholawat. Kenapa kok diberi wadah? Sekarang majelis sholawat tambah banyak, majelis taklim tambah banyak, majelis pengajian tambah banyak. Ada orang dulu sowan kepada saya dan neng matura acapis ke gula, menanyakan satu pertanyaan yang luar biasa. Kiai, kenapa di zaman sekarang itu majelis sholawat tambah banyak, majelis taklim tambah banyak? Ini ada majelis taklim ini, majelis taklim ini, majelis sholawat ini, majelis sholawat ini, pengajian tambah banyak. Kalau dulu Kiai, biasanya pengajian-pengajian itu di hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, Maulid Nabi, Muharram, PHBI, peringatan hari besar Islam. Terus ada di bulan Rajab, Isra Mi'raj. Kenapa kok sekarang tidak milih bulan, tidak milih hari, Kiai? Saya jawab, dulu dokter itu sedikit, tapi kenapa sekarang itu dokter tambah banyak? Ada dokter spesialis kulit, dokter spesialis mata, spesialis ini, tambah banyak. Karena yang sakit tambah banyak. Sekarang kenapa majelis itu dibukakan tambah banyak? Karena yang membaca sholawat itu sedikit. Diberi wadah, diberi majelis yang baca sholawat itu, yang asalnya tidak suka membaca sholawat, akhirnya ketika bersatu di majelis, akhirnya suka membaca sholawat. Tanpa kerasa orang itu dari keku akhir lepur mau sholawat. Makanya orang itu kalau mau istiqomah, mau sholawat, baca sholawat, gimana caranya? 1, jenengan kalau belum bisa istiqomah baca sholawat, ingin istiqomah baca sholawat sebagai aman untuk kita menuju kepada Allah, caranya 1, apa? Beli tasbih. Untuk apa tasbihnya? Dipegang, belajar megang dulu, dipegang terusnya. Iya, belajar megang dulu. Ketika mulai nyaman, neku, akhirnya kan tak kengku.
Mohon maaf, sama dengan orang yang suka ngerokok. Orang kalau suka ngerokok, saya yakin bapak-bapak yang suka ngerokok, saya pun juga ngerokok. Kalau ada rokok di depannya beserta korek, saya yakin rokok ben korek tak kira penyaman dengan. Betul remah, ikut keku. Kenapa? Abah perban keku. Ikut keku, akhir bah nyaman. Bila nyaman, ibu dim tas istiqomah. Aku keku. Gara-gara nyaman. Mohon maaf, Nabi Adam dulu di surga sendirian, keku. Maka ben Allah bah beriku keku. Ibu kalau bahas keku langsung paham. Wahai paraku keku. Iya, makanya diberikan Siti Hawa sebagai keku. Makanya laki-laki itu tidak bisa dirinya itu mengatakan saya sukses gara-gara saya sendiri. Tidak bisa. Di balik kesuksesan seorang laki-laki, ingat, di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada wanita hebat yang menemani. Dan ingat, ya kita marilah kompak bentuk. Tunggu dulu. Ulang lagi. Takut ada yang mau jadikan satu. Ya. Mohon maaf. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ingat. Ulang kataku. Buat status dik, buat status. Ya. Apa? Oh, menepuk sempong lagi ya kau status. Ingat, di balik kesuksesan seorang laki-laki itu pasti ada wanita hebat yang menemani. Dan ingat, di balik kehancuran karir seorang laki-laki pasti banyak wanita yang menemani. Hati-hati wahai para laki-laki juga yang pegang ini. Hindari janda-janda pirang. Ingat, orang yang sukses itu yang bersama kita mulai dari awal. Kalau yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu datang ketika kita sudah sukses. Tapi kalau rezekinya ingin dilancarkan, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Mak neng-neng menbuk. Nah, ingat, yang sukses itu yang bersama kita yang pertama, itu yang sukses. Kenapa? Dia menemani kita mulai dari perjuangan, mulai dari nol. Yang kedua, 3, 4 itu datang ketika kita sudah sukses. Hati-hati. Tahan. Makanya saya itu tipikal orang yang setia. Setiap tikungan ada. Saya itu takwa, takut sama yang tua. Tawakal, takut sama yang tua tapi banyak akal. Si kacang ngetek. Allah. Mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Malam apa sekarang? Jadi saya yakin kenapa kita bahagia malam hari ini. Saya yakin insya Allah yang mempunyai kesusahan pulang dari tempat ini diangkat kesusahannya oleh Allah, diberikan kebahagiaan. Ini tanda-tanda bahwa sambian itu mulai tadi bahagia berarti sambian akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Sudah nomor berapa ini? Sudah jam berapa? Kurang 10 menit lagi, 1 jam. Enggak, sabaran. Jangan ditawar, AA itu bukan laki-laki murahan. Zurbiban tasdat hubban, bertemulah jarang-jarang maka akan timbul cinta dan kasih sayang. Kurang undang lagi. Tapi saya bahagia bisa ke Ketapang. Kalau Pontianak saya sudah 2 kali, tapi ke Ketapang ini baru pertama kali dan semoga berkali-kali. Ya jangan hanya amin saja. Kalau hanya amin saja kan tidak cukup, undang lagi. Dan aku yang mohon maaf. Kalau dan sambil humor seperti ini kan ngantuk engki. Ngantuk. Paham ampun. Kan jaring sambian bagi rokok tak mati sabar ampun. Rokok orang sabar itu rokoknya seperti ini. Kalau seperti ini ke kanan ke kiri kan berarti keburu mau pulang itu. Yang perempuan duduknya sudah beda sudah.
bahasa Inggris. Ya makanya setan itu kalau ada pengajian seperti ini, orang-orang melakukan kebaikan, mengerjakan kebaikan, setan itu pasti tidak terima, akan membawa dua kesialan. Apa? Satu, setan itu mengganggu manusia itu pertama untuk apa? Diberikan jaring. Buat apa jaring? Manusia yang suka mengerjakan kebaikan, ngaji semisal, pengajian, kan dijaring oleh setan. Untuk apa? Ngantuk, tidur. Jadi yang tidur itu berarti capok jaringnya setan. Kan lucu kan? Coba sebentar lagi kalau saya bilang Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sama kalau kayak santri itu kalau ngaji ke kiai, kalau sudah wallahu a'lam bis-shawab, kalamu coba waktu ngaji. Iya jangan. Dua, setan itu bawa apa selain jaring? Bawa paku. Buat apa paku? Cucu aki. Mangkan bahasa Inggris buruk. Ini paku dibawa. Coba lihat ibu-ibu. Kemudian jakong jeruk kok. Allah. Jangan tak pada sepak. Ngeronyo bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang tidak paham ngeronyo ngurunyu. Yang ngurunyu. Wah, ini yang nomor 2. Terakhir yang nomor 3. 4 ya. 4 nanti. Iya, 4-nya nanti kalau diundang lagi sama Haji Kacong. Masuk sambian gitu. Manjor lagi. Kata Haji Kacong, mak merian ke bawah. Allah. Nomor 3. Ayo, saya biar tidak punya hutang, saya tuntaskan sampai 4. Kalau nutut, kalau tidak nutut, ketemu tahun depan. Kalau beda apa? Lucu di sini nih ya. Lucu. Orang-orangnya lucu. Dimana dia? Pindah nggak pindah? Orang gila ada iya betul. Saya nggak Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nomor 3. Ini besok malam saya masih ada lagi. Moga yang mau ikutan, bukan umum ya, bukan umum ya. Oh umum juga. Nomor 3. Yang nomor 3. Coba ada marilah. Yang nomor 3 apa itu? Tawadu. Apa itu tawadu? Rendah diri, rendah hati. Bahasa kerennya low profile. Orang bahasa Madura baharikan tak tahu bahasa Inggris. I hope my presentation isn't going to take too long. Ya Allah. Tawadu, rendah diri, rendah hati, low profile. Dan Nabi Muhammad itu tawadu, rendah diri, rendah hati. Itu sifat Nabi Muhammad, mengalah. Itu Nabi Muhammad. Coba, Nabi Muhammad itu kalau mau membalas, beliau itu luar biasa. Beliau itu paling angkuh. Kalau peperangan beliau paling di depan, garda terdepan. Sahabat ada di belakang beliau, tapi beliau tidak. Beliau itu luar biasa, mengalah, tawadu. Kalau orang tawadu, bara'atun minal kibr. Orang yang tawadu itu akan terbebas dari sifat sombong. Ini tawadu. Ayo kita bertawadu, rendah diri. Biarpun yang penting kita setak ngocain ke orang lain. Kalau orang yang membenci kepada kita, silahkan. Tapi jangan dijawab dengan kebencian itu, kita balas dengan kebaikan. Sudahlah, ya. Itu tawadu. Ada satu kata luar biasa. Ini saya menukil perkataan dari Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim pernah berkata, la tu'alliq qalbaka bi ridwan nas wa madhihim wa dhammihim fa inna dzalika la yasulu. Jangan sekali-kali engkau itu menggantungkan hati kamu itu, perasaan kamu itu kepada keriduan manusia. Baik dalam pujiannya manusia, baik dalam kebenciannya manusia. Fa inna dzalika la yasulu. Semua itu tidak akan pernah ada hasilnya. Orang contoh, ada orang cak ngojain ke apa? Makna orang rumah menolak. Kau mau ikut majelis di sana terus, tidak ada gunanya. Ikut majelis, tidak ikut majelis sama. Sudah, jangan dijawab. Biarkan. Fa inna dzalika la yasulu. Semua itu tidak akan pernah ada hasilnya. Ada salah satu contoh. Luqmanul Hakim itu pernah berkata kepada putranya, "Cok, anakku, kalau istilah orang Madura, cok, kacau. Ayo, kalau kamu mau tahu
bahwa di dunia ini tidak semuanya itu menyukai kamu. Pasti ada pembenci dan pasti ada yang menyukai kamu. Gimana Abah? Ayo ikut Abah jalan-jalan. Kemana Abah? Ayo sudah, jangan banyak tanya. Jalan. Kemana Abah? Ayo. Silahkan kamu ambil keledai yang sederhana, yang sedang-sedang itu. Keledai. Kalau saya istilahkan panjenengan biar langsung paham, saya istilahkan kuda. Ambil kuda yang sedang itu. Topak. Nih, Abah sini otot, Abah sini nonton. Dituntun oleh abahnya. Akhirnya nyampe satu desa, ada orang yang mengatakan seperti ini. Coba lihat, anaknya kurang ajar, anaknya seenaknya sendiri naik kudanya, bapaknya penonton, apa ini penonton. Akhirnya didengar oleh Luqmanul Hakim. Dengar nak, iya abah, siapa yang salah? Saya abah, saya seenaknya sendiri naik, abah yang penonton. Ayo kalau gitu balik, saya yang mau naik, kamu yang nonton. Iya abah, siap. Dibalik Luqmanul Hakim yang naik kuda, putranya yang menuntun. Akhirnya nyampe satu desa lagi, ketemu sama orang naik, dirasani lagi. Wah Abbas, itu lihat, kalau abah tidak punya perasaan kepada anak seperti itu. Kenapa? Abahnya seenaknya sendiri naik kuda, anaknya yang kecil penonton, menuntut. Akhirnya didengar oleh Luqmanul Hakim. Nyiding Jo, dengar nak? Iya abah. Kenapa? Siapa yang salah? Abah. Tadi saya yang salah, sekarang abah yang salah. Kalau seperti itu nak, tadi kamu yang naik kamu salah, saya sekarang yang naik saya yang salah. Kalau seperti itu, biar tidak ada yang salah, kita naik berdua. Kamu di depan, abah di belakang. Ketompak kedua ini dinaiki berdua, putranya ada di depan, abahnya di belakang. Nyampe satu desa lagi, dirasani lagi sama orang. Coba lihat, manusia kalau kurang ajar ke hewan seperti itu, tidak punya perasaan ke hewan seperti itu. Kenapa? Seenaknya sendiri naik seperti itu. Itu kudanya masih sedang. Coba kalau kudanya besar, monggo silakan. Tapi kalau kudanya sedang-sedang seperti itu kan kasihan sama kudanya. Akhirnya didengar oleh Luqmanul Hakim dan putranya. Iding Jo, abah. Siapa yang salah? Salah semua abah. Tadi saya yang naik, saya yang salah. Abah yang naik, abah yang salah. Dinaiki berdua, salah semua. Jadi seperti itu nak, orang hidup di dunia itu pasti ada yang mencintai, pasti ada yang membenci. Mohon maaf, malam hari ini tidak semuanya ini dengan semua ini suka dengan pidato saya. Pasti ada yang tidak suka, ada yang suka serius. Kata orang Madura, pada mantananya sama dengan pengantin baru. Pengantin baru itu kalau masih baru-baru nikah kan bahasanya bahasa lip service. Apa bahasa lip service? Bahasa rayuan. Bukan sifat aslinya yang dikeluarkan. Coba kalau ada pengantin baru itu, coba bahasanya kan luar biasa. Apa yang aku mau engkau sudah tahu. Ini kan bahasa lip service, bahasa rayuan. Apa yang kau mau aku tahu. Kenapa seperti itu? Karena engkau selalu bersemayam dalam lubuk hati. Ini kalau baru-baru, ini kalau masih baru, keluar kopi, si istri memberikan kopi pada si suami, kemudian si suami bilang, nyediakan kopi kamu. Iya mas. Kenapa? Saya ingin mengabdi dan ingin menjadi istri yang soleha. Apa kata si suami? Secangkir kopi sekental ibuku padamu. Ini kalau masih baru. Kata Ki Malik Sanusi, guru saya itu, Ki Malik Sanusi senior saya di Nurul Jadid, pernah juga ke sini ya, ke Ketapang. Ki Malik Sanusi itu kan mengatakan, mantan munfik mantanannya, pengantin kalau pengantin baru akan tok bunangka. Kentutnya bau nangka. Coba kalau sudah pengantin lama. Contoh lagi, muntah tar jawaban sedake. Itu keluar sifat aslinya sudah. Ya jadi begitu. Ayo tawadu. Kita menahan tawadu. Sudahlah. Fa inna dzalika la yasulu. Semua itu tidak akan pernah ada hasilnya. Yang penting yang harus kita pegang, yang harus kita tanam satu dalam diri kita, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diterima oleh Allah dan diterima oleh Rasulullah. Sudahlah. Yang penting ini jalan kepada jalan kebaikan. Sudah, jangan pernah menoleh. Bismillah, bismillah. Kita luar biasa, insya Allah maka hasilnya akan luar biasa yang akan didapatkan oleh kita. Terakhir pas Ambur nomor 4. Nah, biar ada dasar rindunya. Berderong kerong. Kalau rindu kan ketemu lagi. Kalau ketemu lagi kan berarti panjang umur. Iya kan berarti panjang umur. Kata anak sekarang itu, bukan rasa sakit yang akan membuat kita luka, tapi rasa rindu yang akan membuat kita menderita. Aku pelupuk, kerong, kanker, kangen kerong. Ya. Terakhir, kemarin. Mana muda kan? Enggak pulang di. Tuan rumah ini.
susah nih kacau. Nah, ini kan nak sambil jaga aja ini Pak, susah. Jangan lebih ke lakon ya. Wah. Tambah sukses di kacau, amin. Tambah sukses, tambah lancar usahanya, amin. Tambah cinta pada ulama, tambah cinta kepada para habaib, insyaallah tambah berkah, barokah, amin. Dan terakhir, wal wara'u, wara'. Apa wara' itu? Wara' itu berhati-hati, mempunyai sikap hati-hati. Wara', ayo hati-hati, wara', berwara', hati-hati. Tapi ingat, wara' itu beda dengan waswas kata yang tadi. Wara' itu berhati-hati. Kalau ini masih belum ketahuan hukumnya bagaimana, apa ini halal apa tidak, atau ini syubhat, hati-hati. Kayak saya tadi malam, alhamdulillah di rumah Kiai Haji Muslim Muallim ada muhibbin saya sampai sandal saya hilang. Berarti itu saya terlalu hati-hati sehingga saya kalah mengambil hati. Tidak dapat orangnya, dapat sandalnya. Ayo warok, berhati-hati sikapnya pengawarnya. Sikap hati-hati, ayo kita harus punya. Bila kita mendapatkan 4 sifat ini, kita amalkan dalam kehidupan kita, maka apa yang akan kita dapatkan? Faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Kita itu akan mendapatkan kebaikan di dunia, bahagia di dunia, dan akan bahagia di akhirat. Amin. Semoga kita bersama dibahagiakan oleh Allah, menjadi orang-orang yang bahagia, tidak pulang ke rumah masing-masing kecuali dengan semua mendapatkan kebahagiaan yang akan diturunkan oleh Allah sebentar lagi. Amin. Ayo, ini sebentar lagi penggalangan dana ini. Langsung habis ini. Ayo, sambil panitia mungkin. Ayo, kita penggalangan dana. Kita bantu saudara dan saudari kita yang berada di Palestina. Mungkin dengan bantuan kita, saudara dan saudari kita yang berada di Palestina lebih meringankan kepada kesakitan mereka yang berada di Palestina. Amin. Terutama yang bagian atas ini Bapak panitia, yang bagian atas ini bagian paus-paus semua ini. Ini harus dikasih. Kita baca salawat aswil sambil kita mendoakan semoga Palestina dimenangkan oleh Allah, dimenangkan, merdeka, menangkan, Israel dihancurkan oleh Allah. Amin. Kita baca salawat aswil bersama-sama, bukan hanya untuk keselamatan, tapi untuk keselamatan kita bersama. Amin. Umat Islam semoga diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin.
سيدنا محمد وأجل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا يا رسول الله في جميع الحاضرين يا رسول الله الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم ظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا يا الله يا رحمن وأشفي الظالمين صل على سيدنا محمد وأشفي الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang punya flash, angkat flashnya, kita bercahayakan malam hari ini. Semoga yang mengangkat pada malam hari ini Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Ayo angkat semuanya. Wa asyhadil zalimin ya Rasulullah, isma' lana ya Rasulullah, isma' lana ya Habibullah, isma' lana ya Rasulullah. Sayyidina umatmu lagi berkumpul ya Rasulullah. Selamatkan kami ya Rasulullah. Min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Semuanya yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfil zalimin أدركنا يا رسول الله اللهم اكفينا أدركنا يا رسول الله وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih sumbangan dari Bapak Ibu, dari saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini, dari seluruh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Semoga diberikan ganti yang lebih banyak oleh Allah, digantikan yang lebih banyak oleh Allah.
lebih barakah, lebih banyak. Dan semoga dari sumbangan ini, sedekah kita pada malam hari ini, semoga oleh Allah kita bersama bukan hanya dikumpulkan di dunia, tapi oleh Allah kita bersama dikumpulkan di surganya Allah, sehingga kita bersama tidak dipanggil oleh Allah kecuali mendapatkan jaminan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan pulang terlebih dahulu, tunggu doa. Qabul hajat semuanya. Sirul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. يا الله اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلي عليه وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم عددنا لكل هول نلقاه في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله ولكل غم وهم ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل عجوبة سبحان الله ولكل ذنب نستغفر الله ولكل مصيبة إنا بالله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبنا الله ولكل قضاء وقدر توكلنا على الله ولكل طاعة ومعصية فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا هذا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في مسجد الأقصى اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين برحمتك يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي
ترجى شفاعته لكل هوء من الأهوال منتهب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ووسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين دعوهم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Kiai Haji Gus Alamuddin Ghazali sudah berkenan memimpin doa pada malam hari ini. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi semua pinta kita dapat terlaksana, maksud kita dapat terwujud, tujuan kita dapat tercapai, dan tentu doa-doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kami haturkan kepada Kiai Haji Ahmad Sa'dud Daroin yang dalam kesempatan itu telah berkenan hadir ke Kabupaten Ketapang. Tentu doa kita bersama semoga di lain kesempatan dan waktu beliau akan hadir kembali ke tanah Kayong Kabupaten Ketapang tercinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh jemaah yang kami muliakan, tentu dengan pembacaan doa tadi merupakan akhir dari rangkaian acara kita pada malam hari ini. Spesial untuk bapak-bapak, untuk jemaah yang bapak-bapak. Ini kami dapat petunjuk dari panitia. Barangkali nanti ada yang sungkeman kepada Pak Kiai, nanti akan kita buka ruang dan kesempatan, tapi sesuai dengan arahan dan aturan dari panitia. Nanti kita langsung di rumah Pak Haji Kacong nanti. Jadi sekali lagi untuk bapak-bapak yang sungkeman kepada Pak Kiai, nanti kita akan buka ruang dan kesempatan nanti langsung di rumah Pak Haji Kacong. Demikian. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya Suherman Ahmad selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhirnya jika mencari si udang kara jangan dicari dia hikmati. Jika tersilap tutur bicara jangan dibawa sampai ke hati. Sungai Pawan airnya bersih tempat orang memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.